sekolah minggu yang di rumah tahu nggak? Guru sekolah minggu yang lain ada di mana? Kita panggil bareng-bareng aja yuk. Guru-guru sekolah minggu, masuk dong. Kita sapa bareng-bareng ya Inang, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Shalom! Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Nah, Inang apa kabarnya nih? Sehat luar biasa. Kalau Inang? Puji Tuhan, is the best. Wah, kalau adik-adik yang di rumah apa kabarnya? Pastinya puji Tuhan sehat selalu ya. Oke, kalau kayak gitu kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Disiapkan ya Alkitab dan buku yang dari sekolah minggunya. Nah, adik-adik, kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi dari buku sekolah minggu nomor 36, musik. Anak-anak sekolah minggu, kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah, kita persiapkan hati kita, pikiran kita. Mari kita berdoa di dalam hati kita. Doa dimulai. Amin. Nah, adik-adik, kita akan bernyanyi dari buku sekolah minggu nomor 55, musik. Marilah anak-anak kita bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kubukakan dengan amin. Tuluskanlah hati dengan yakin. Memegang firman-Mu. Curahkanlah roh-Mu Tuhan supaya diteguhkan kami setia kepadamu. Amin. Marilah kita membaca hukum Taurat yang terambil dari titah kelima dan artinya. Hukum kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta setia kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Janganlah kita menimbulkan keamarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa
berbuat baik kepada mereka. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang di rumah masih bersukacita dalam Tuhan kan? Pastinya masih dong. Kita angkat lagu pujian yuk. Judulnya Hosi Pangoluau. Musik. Marilah anak-anak kita mengucapkan, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak, mari kita membaca ayat hafalan atau epistel di minggu ini yang tersurat dari Yohanes 1 ayat 12. Amang akan bacakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amang akan bacakan sekali lagi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita masih tetap semangat untuk memuji Tuhan. Mari kita sambut dari buku ND nomor 56. Anak-anak, marilah kita bangkit berdiri untuk mengakui iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang di rumah, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan, disiapkan ya Alkitabnya. Dan kita akan angkat lagu pujian Kurindu Firman-Mu Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua menutup mata, melipat tangannya, ikuti doa inang. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkatilah kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, mari kita membuka Alkitab kita yang menjadi firman Tuhan hari ini, tertulis dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ayo semua adik-adik sekolah minggu berlomba untuk membuka. Siapa yang sudah dapat 7 tangan? Yo ya, masih ada yang belum dapat. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 7. Inang akan bacakan untuk kita semua. Adik-adik di rumah boleh menyimaknya. Begini bunyi firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ayat 7 kita sama-sama membaca. Anak-anak sekolah minggu 2 ya. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu,
Hari ini kita akan membahas cerita firman Tuhan tentang anak-anak Allah. Cerita tentang apa di sekolah minggu? Anak-anak Allah. Nah, betul sekali. Cerita tentang anak-anak Allah. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang bangga disebut sebagai anak Allah? Saya bangga jadi anak Allah. Nah, siapa lagi yang bangga? Adik-adik sekolah minggu boleh tunjuk tangan di rumah. Siapa di sini yang bangga menjadi orang Kristen? Aku nang, aku. Siapa di sini yang bangga menjadi pengikut Yesus Kristus? Semua kan? Ya pastinya aku bangga jadi anak-anak Allah. Aku bangga menjadi orang Kristen. Aku bangga menjadi pengikut Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekolah minggu tahu nggak kenapa kita bangga menjadi orang Kristen? Bangga menjadi anak-anak Allah, bangga menjadi pengikut Kristus. Aku tahu nang, aku tahu. Ayo apa? Nah, karena kita dikasihi oleh Yesus nang. Betul nggak nang? Betul nggak? Betul sekali adik-adik sekolah minggu. Karena Yesus itu sangat mengasihi kita. Tahu nggak lagu Yesus sayang padaku? Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Kurang kencang suaranya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Nah, itu dia. Yesus sayang kepada kita manusia. Buktinya seperti apa adik-adik sekolah minggu? Buktinya adalah dengan Yesus itu rela salibkan. Di mana? Di Bukit Golgota. Dia mati, darahnya tercurah. Tujuannya apa adik-adik sekolah minggu? Ternyata tujuannya adalah untuk menghapus dosa-dosa manusia. Adik-adik, dosa itu apa sih? Dosa itu adalah pelanggaran tentang firman Tuhan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kan ada tuh firman Tuhan, hukum Taurat yang keberapa ya? Coba siapa nanti yang bisa menjawab langsung ditulis ya di komen ya. Hukum Taurat yang keberapa? Jangan engkau berbohong. Langsung tulis. Hukum Taurat yang keberapa? Tetapi manusia sering sekali berbohong. Kalau orang tuanya nanya sama anak-anaknya, kamu sudah makan belum? Udah, saya sudah makan. Tahu-tahunya tidak makan, dia berbohong. Kalau orang tuanya sudah bertanya, kamu sudah sikat gigi belum tadi sebelum tidur? Saya sudah sikat gigi. Tahu-tahunya masih bau nafasnya karena tidak sikat gigi. Coba tunjuk tangan adik-adik yang ada di rumah, siapa di sini yang suka berbohong? Jujur ya. Siapa di sini yang suka berbohong? Nah, bohong itu apa? Dosa. Bohong itu dosa. Nah, berbohong itu dilarang oleh firman Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang berbohong. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang berbohong. Nah, itu salah satu contoh pelanggaran firman Tuhan. Lalu adik-adik sekolah minggu, kita diajari firman ini bagaimana ciri-ciri, karakter, perbuatan, tindakan anak-anak Allah. Ciri-ciri yang pertama adalah dia harus berbeda dari orang lain. Berbedanya seperti apa ya adik sekolah minggu ya? Tidak mau berbuat dosa. Ingat gak lagu? Jika iblis menggodaku, ku tolak dia dalam nama siapa? Tuhan Yesus. Iblis itu suka sekali menggoda kita adik-adik sekolah minggu. Kamu gak usah makan. Kamu gak usah belajar. Gak usah pintar. Kamu gak usah berdoa.
kamu gak usah ibadah. Iblis itu pintar sekali menggoda adik-adik sekolah minggu. Supaya apa? Supaya kita menjauh dari Tuhan. Supaya kita tidak berdoa. Supaya kita tidak membaca firman. Betul gak? Betul sekali Nang. Saya itu malas berdoa. Gimana ya Inangnya? Aku jadi sedih. Ternyata itu dosa. Gimana ya aku jadi sedih Nang? Kamu jangan sedih. Masih bisa bertobat. Masih bisa diperbaiki. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau masih ada yang malas berdoa, masih ada yang malas baca firman, masih ada yang malas untuk mengikuti ibadah setiap hari minggu, masih ada kesempatan untuk diperbaiki. Karena apa? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita menjadi anak-anak terang, anak-anak Allah yang sifatnya berbeda dengan dunia. Karakternya berbeda dengan orang-orang yang suka berbuat dosa. Seperti rajin berdoa, rajin baca firman, rajin mengikuti kebaktian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ciri-ciri anak-anak Allah adalah berbuat baik. Nah, adik-adik, tadi kan ada di ayat yang keberapa ya? Yang ke-6. Inang akan bacakan di sana bahwa orang yang berbuat dosa itu tidak dapat melihat Tuhan. Tetapi orang yang tidak berbuat dosa dia dapat melihat Tuhan. Nah, siapa di sini yang mau melihat Tuhan? Maka berbuatlah yang baik. Tinggalkan dosa ya adik-adik sekolah minggu ya. Kalau disuruh papanya cuci piring langsung pergi. Oke? Kalau disuruh papanya, kamu belajar ya nak, langsung belajar. Oke? Kalau disuruh guru sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, ikuti ya perlombaan di perhentian sekolah minggu. Langsung ikuti ya. Coba, Inang mau tanya, siapa di sini yang sudah mempersiapkan diri untuk berlomba? Ayo, sektor berapa ya hari Sabtu ya? Ikut berlomba ya sama hari Minggu. Sektor berapa? Nah, sudah persiapkan belum? Sudah dihafal belum deklamasinya? Sudah dihafal belum lagunya perlombaan vokal solo? Lomba tortor gimana? Gerakannya sudah hafal belum? Lalu lomba apa satu lagi ya? Lomba bercerita firman sudah hafal belum? Nah, adik-adik sekolah minggu anak-anak yang baik itu dia turut kepada orang tua, turut kepada apa yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Karena apa? Karena Tuhan senang kepada anak-anak yang baik. Coba kita sebutkan sama-sama ya. Tuhan senang kepada anak-anak yang baik. 1, 2, 3 ya. Tuhan senang kepada anak-anak yang baik. Hore! Mulai besok aku menjadi baik. Hore! Nah, adik-adik sekolah minggu, jadilah anak yang baik karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Engkau mengajari kami memahami, mengerti bahwa kami adalah anak-anak Allah yang menunjukkan perbuatan, tindakan, perilaku yang baik. Tidak mau melakukan dosa atau kejahatan. Karena Tuhan mencintai anak-anak yang suka berbuat baik, yang menolak melakukan setiap perbuatan dosa. Ajarilah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah seturut dengan kehendak-Mu. Berkati adik-adik kami sekolah minggu dimanapun mereka berada. Berikan kepada mereka kesehatan, berikan kepada mereka kepintaran sehingga mereka menjadi anak-anak yang hebat di masa depan mereka. Berkati orang tua mereka, berikan kebijaksanaan. Berkati semua guru-guru sekolah minggu sehingga mereka menjadi guru-guru yang mampu mengajari anak-anak sekolah minggu, mendidik mereka untuk memahami setiap firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Adik-adik yang di rumah, kita akan mengumpulkan persembahan. Jangan lupa disiapkan ya celengannya dan dimasukkan ke dalam celengan. Kita akan bernyanyi dari buku yang di sekolah minggu nomor 161, musik. Adik-adik sekolah minggu, semua bangkit berdiri, ditundukkan kepalanya, ditutup matanya, dilipat tangannya. Kita akan mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.
lomba tari tortor. Dengan syarat yang harus diperhatikan adalah: pertama, peserta adalah TKA dan TKB. Kedua, lagu disediakan oleh panitia atau guru sekolah minggu. Ketiga, gerakan bebas. Keempat, gerakan dan mimik muka harus sesuai dengan musik. Kelima, kostum bebas dan sekreatif mungkin. Allah bersamaku. Covid, Covid, Covid. Suara itu selalu terdengar setiap hari. Semua anak tidak bisa pergi ke sekolah, ke gereja, tidak bisa bermain-main dengan teman. Lomba deklamasi. Peserta adalah kelas 1, 2 SD. Judul deklamasi Allah Bersamaku. Disediakan oleh guru sekolah minggunya ya adik-adik. Intonasi suara, mimik wajah, gerakan, dan deklamasi harus dihafalkan. Vokal solo. Dengan syarat yang harus diperhatikan: pertama, peserta adalah kelas 3 sampai kelas 4 sekolah dasar. 2. Lagu dari buku ND Sekolah Minggu nomor 19. 3. Musik disediakan oleh panitia atau guru sekolah minggu. 4. Ketetapan nada, penguasaan lirik, dan penghayatan lagu harus diperhatikan ya adik-adik. Lalu tergeraklah hati Tuhan Yesus untuk memberi makan 5.000 orang itu. Tapi murid-muridnya berkata, "Guru, suruhlah mereka pulang, biarlah mereka membeli makanannya sendiri." Tapi Tuhan Yesus berkata, "Tidak, setidaknya kita harus memberi mereka makan." "Tapi kita hanya punya 5 roti dan 2 ikan, Guru." "Tidak apa-apa, bawalah itu kepadaku," kata Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menengadahkan 5 roti dan 2 ikan itu dan dia berdoa. Dan akhirnya 5 roti dan 2 ikan itu diberikan dan dibagi-bagikan kepada 5.000. Lomba bercerita firman Tuhan. Pesertanya kelas 5, 6, dan kelas 7. Pilihan ayat firman Tuhan antara Matius 14 ayat 13 sampai 21 atau 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58. Durasi ceritanya 5 sampai 7 menit ya adik-adik. Tidak ada pembacaan nats Alkitab. Alur pada saat bercerita, perkenalan, judul cerita yang dipilih, isi cerita, dan memberikan pesan dari cerita untuk anak-anak sekolah minggu. Teman-teman, jangan lupa ya ikuti lombanya. Daftarkan diri kamu melalui guru sekolah minggu Gospelnya masing-masing. Iya, karena akan ada hadiah menarik yang menanti, ya kan Nomi? Iya, Nomi juga ikutan kok. Sampai jumpa adik-adik di puncak perheheon. Dadah!